Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang mulia, tema khutbah kita pada hari ini 15 Jumadil Akhir 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 9 Desember 2022 adalah pentingnya menuntut ilmu agama. Jamaah sidang yang berbahagia, di akhir zaman yang serba materialistis ini, begitu banyaknya kita lihat orang berlomba-lomba mengejar ilmu dunia dalam kehidupan di dunia ini. Saking sibuknya mengejar ilmu dunia sampai akhirnya banyak yang terlupa dan lalai untuk menuntut ilmu agama. Kita lihat di sekeliling kita, begitu bersemangatnya para cendekiawan melahap puluhan, belasan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan buku. Tapi seribu saya, dia sama sekali tidak bisa baca Al-Quran. Kita lihat di sekeliling kita, begitu bersemangatnya orang kuliah S2, S3, S4, S5, bahkan jauh sampai ke luar negeri sana. Tapi seribu sayang, berat sekali rasanya kaki ini dilangkahkan oleh mereka ke majelis-majelis ilmu untuk menuntut ilmu agama. Kita lihat di sekeliling kita, di zaman sekarang yang serba modern ini, begitu betahnya mereka duduk di bangku-bangku sekolahan dan perkuliahan, duduk sampai jam 3, sampai asar, bahkan sampai maghrib. Namun seribu sayang, berat sekali bagi mereka membuka hatinya untuk bertawaduk duduk di majelis ilmu. Segelintir dari anak yang tergerak hatinya untuk mau duduk di majelis taklim, belajar baca Iqra. Dan sesungguhnya perilaku yang seperti ini tidaklah jauh berbeda dengan apa yang dahulu dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu, sebagaimana yang diinformasikan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang-orang musyrik, orang-orang yang mementingkan kehidupan dunia, mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Mereka sama sekali tidak mengetahui kehidupan agama, kehidupan akhirat, dan ilmu agama. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang ayat itu bahwa kebanyakan manusia tidaklah memiliki ilmu, melainkan hanya masalah dunia, mata pencahariannya, dan semua urusannya. Di zaman itu mereka benar-benar cerdik dan pandai dalam meraih dan menciptakan berbagai macam pekerjaannya. Sedangkan terhadap perkara-perkara agama,
dan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka di negeri akhirat nanti, mereka lalai, mereka tidak mengerti sama sekali. Mereka kosong pengetahuannya tentang ilmu akhirat dan kosong juga pikirannya, sehingga hatinya tidak tergerak sedikit pun terhadap urusan ilmu akhirat. Ibnu Abbas menjelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa orang-orang kafir itu hanya mengetahui cara meramaikan dunia, hanya mengetahui cara memakmurkan dunia, sedangkan mengenai urusan agama mereka sama sekali bodoh, sama sekali tidak mengerti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, dikisahkan ada seorang sarjana S3 sudah jadi doktor atau profesor. Seorang sarjana yang S3 itu profesor itu bernama Joni Hermana, seorang mantan rektor ITS, ya, bukan kaleng-kalengan, mantan rektor ITS yang rela meninggalkan pekerjaan dunianya. Untuk apa? Hanya demi mondok untuk mempelajari Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran 30 juz. Padahal gajinya besar dan umurnya juga sudah lumayan tua, tapi masih mau dia belajar mendalami Al-Quran. Dan beliau memilih untuk mondok belajar Al-Quran sebagai persiapan menghadap Allah nanti. Dari kecil dulu dia selalu mendapat peringkat 1, baik tingkat SD, SMP maupun SMA, dan semua merasa senang. Ibu, ayah pun selalu memeluknya dengan bangga. Keluarga sangat senang melihat anaknya pintar dan sangat-sangat berprestasi dengan gemilang. Sampai selesai SMA, dia masuk perguruan tinggi ternama dan tanpa embel-embel tes. Orang tua dan teman-temannya merasa bangga terhadap dirinya. Tatkala dia kuliah, IPK-nya selalu 4 dan lulus dengan predikat cum laude. Semua bahagia. Para rektor menyalaminya dengan merasa bangga memiliki mahasiswa seperti dirinya. Jangan ditanya tentang orang tuanya, tentunya mereka lah orang yang paling pantas untuk merasa bangga. Bangga karena melihat anaknya lulus dengan predikat cum laude, dan teman-teman seperjuangannya pun gembira. Semua wajah memancarkan kebahagiaan. Lulus dari perguruan tinggi, dia bekerja di sebuah perusahaan bonafit. Karirnya sangat melejit dan gajinya sangat besar. Semua merasa bangga dengan dirinya. Semua rekan-rekan bisnisnya selalu menjabat tangannya. Semua hormat dan menghargai dirinya. Dan teman-teman lamanya pun selalu menyebut namanya sebagai salah satu orang yang sukses. Namun ada sesuatu yang tak pernah ia dapatkan dalam perjalanan hidupnya selama ini. Hatinya selalu kosong dan risau. Perasaannya sedih selalu menghantui hari-hari. Ya, dia terlalu mengejar dunia dan mengabaikan akhirat. Dia sedih dan selalu dibayang-bayangi kehampaan dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya ia buang segala titel keduniaannya. Dia tinggalkan dunia untuk mengejar akhirat dan ridho ilahi. Dan seketika itu pula dunia terasa berbalik. Dunia seperti berbalik. Dia putuskan untuk memilih dan mempelajari ilmu Al-Quran dan hadis. Sampai akhirnya dia hafalkan Al-Quran 30 juz. Semua orang kemudian mencemooh dan memaki dirinya. Tidak ada lagi pujian, senyum kebanggaan, peluk hangat dan lain-lainnya. Ini semua yang tertinggal hanya cacian dan makian terhadap dirinya, dan komentar-komentar yang pedas.
Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya masuk pesantren? Itu orang bodoh, udah punya pekerjaan enak, malah ditinggalin pekerjaannya. Berbagai caci maki tertuju pada dirinya, bahkan dari keluarganya tak jarang membuat dirinya sedih. Apa ada lulusan perguruan tinggi terkenal masuk pondok tahfiz? Nggak sayang apa? Udah dapat kerjaan enak, mau makan apa dan dari mana lagi? Begitulah terus menerus yang dikatakan teman-temannya. Pertanyaan-pertanyaan itu terus menerus menyerang dan menyudutkan dirinya. Hingga pada suatu hari, ketika fajar mulai menyingsing, dia ajak ibunya untuk sholat berjamaah di masjid. Masjid tempat dia biasa menjadi imam. Dan ini adalah sholat subuh yang akan selalu ia tenangkan. Ia angkat tangan, saya mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Ia agungkan Allah dengan seagung-agungnya. Ia baca doa kita dalam hatinya dan berdesir hatinya ketika membaca doa itu. Kemudian ia lanjutkan membaca Al-Fatihah dan sampailah dia pada ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah. Selanjutnya dia putuskan untuk membaca surat Abasa. Dia hanyut dalam bacaannya itu, terasa syahdu hingga terdengar isak tangis jamaah sekali. Bacaan terus mengalun hingga sampailah pada ayat 34 dan tangis semakin memecah. Apa bunyi bacaannya? Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahabiti wa bani likulli imrinhum yauma idzin sya'nu yughni. Dan pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan dirinya. Tidak ada lagi puji-pujian dan sanjung menyanjung. Tangis pun memecah. Tak mampu dia lanjutkan ayat tersebut. Tubuhnya terasa lemas. Dan setelah sholat subuh selesai, dalam perjalanan pulang ibunya bertanya, mengapa kamu menangis saat membaca ayat tadi? Apa artinya? Kemudian dijawab pertanyaan ibunya itu. Ia tatap wajah dalam-dalam ibunya dan berkata, wahai ibu, ayat itu menjelaskan tentang huru hara pada masyar. Huru hara pada masyar saat kiamat nanti. Semua orang akan lari meninggalkan saudaranya. Semua orang akan lari meninggalkan ibunya. Semua orang akan lari meninggalkan bapaknya. Semua orang akan lari meninggalkan istri dan anak-anaknya. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Dan bila kita kaya, bila kita punya banyak harta di dunia ini, orang akan memuji kita dengan sebutan orang yang berjaya, orang yang kaya. Orang akan menyanjung-nyanjung kita. Namun ketika kiamat terjadi, apalah gunanya segala puji-pujian manusia itu? Semua akan meninggalkan kita. Bahkan betapa sayangnya seorang ibu pun akan meninggalkan anak-anaknya. Ibunya pun meneteskan air matanya. Ia lanjutkan, dia pun takut bila di padang mahsyar nanti bekal yang dibawa hanya sedikit. Pujian orang yang ramai selama bertahun-tahun tak berguna lagi di padang mahsyar nanti. Lalu kenapa orang beramai-ramai menginginkan pujian dan takut mendapat celaan? Apakah mereka tak menghiraukan kehidupan akhiratnya kelak? Lalu ibunya mengatakan, betapa bahagianya diriku memiliki anak seperti dirimu. Akhirnya sang profesor itu pun merasa sangat lega, karena pada akhirnya ibunya mau mengerti, mau memahami alasan kenapa dia untuk
memutuskan untuk memperdalam ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya adalah, apakah alasan yang mendasar bagi kita untuk menuntut ilmu akhirat sebagaimana pentingnya kita menuntut ilmu dunia? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surat Al-Fatir ayat 32 dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tsumma awrasna kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami berikan kitab ini, ya ini Al-Quran, kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Dan dari tafsir ini bisa kita pahami bahwa hanyalah hamba-hamba orang-orang pilihan Allah, hamba-hamba pilihan Allah lah yang mau membaca, mempelajari, memahami, menghayati, menggali dan mengamalkan pesan-pesan yang terdapat di dalam ayat Al-Quran. Dan kemudian fadilah, kenapa kita perlu dan penting mempelajari ilmu agama? Karena ada jaminan untuk dipermudahnya jalan kita menuju pintu surga, sebagaimana yang disebutkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ila jannah wa innal malaikata la tad'u azina qataha lidoa li thalibil ilmi. Barang siapa yang meniti jalan, meniti jalan menuntut ilmu Allah, Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridho dengan perbuatan menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan dan cara orang untuk mendapatkan hidayah. Hidayah inilah yang mengantarkan seseorang pada surga. Menuntut ilmu mengantarkan kita pada jalan surga. Dengan ilmu Allah, Allah akan memudahkan jalan menuju pintu surga ketika menuju sirat. Maka ya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum Al-Wahid menyimpulkan, menuntut ilmu adalah jalan paling ringkas menuju pintu surga. Ketika kita mau melihat apakah kita nanti mudah atau sulit melewati Shiratal Mustaqim, tanyakan pada diri sendiri, ringan atau beratkah langkah kaki kita untuk menuntut ilmu agama ke majelis-majelis ini. 3 poin terakhir disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Muawiyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fakihkan ia dalam masalah agama. Dalam hadis lain disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yabghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Sungguhnya Allah Ta'ala sangat membenci setiap orang yang pintar dalam urusan dunia namun tidak mengerti sama sekali tentang urusan akhirat, tentang urusan ilmu agama. Dan yang terakhir, orang yang mempelajari ilmu agama adalah orang yang termasuk dalam golongan yang memperoleh kebahagiaan akhirat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada bihuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan di dunia, hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan di akhirat, hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah dengan ilmu. Maka ketika sepanjang hidup kita hanya menuntut ilmu dunia, sama saja artinya kita tidak ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Padahal kehidupan dunia sementara, kehidupan akhirat kekal, abadi selama-lamanya.
Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum wa tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahu malikil jahal wa la taj'al bil Qur'an min qabli yuqda ilaika wahyu wa qul rabbi zidni ilma. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau Nabi Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai pewahyuannya kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhan, tambahkanlah ilmu kepadamu. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'ahum ala bi'isani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Yazkurullahal azim wazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Aqimus shalah.